Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 9 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-19. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 17, ayat 22 sampai dengan ayat 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan warta Injil hari ini, ada satu bagian menarik yang nampaknya jarang direnungkan atau dibahas oleh banyak orang, berkaitan dengan membayar bea atau pajak. Apa alasan Yesus supaya Petrus membayar pajak bagi mereka berdua? Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam warta Injil tadi adalah supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Batu sandungan berarti menjadi penghambat bagi orang lain, bagi sebuah kebijakan tertentu, bagi kesejahteraan bersama. Maka Yesus meminta Petrus untuk mencari koin dalam ikan di danau supaya mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi batu sandungan berarti menghambat orang lain atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan Petrus agar karena hal sederhana jangan sampai mereka justru malah menghambat orang lain, menghalangi orang lain untuk maju dan berkembang. Ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan bersama, maka semua orang wajib untuk menghargai itu dan menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan mereka yang berkuasa membuat kebijakan itu juga tidak bisa seenaknya untuk mengubah atau dia sendiri tidak melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup bersama, terkhusus dalam lingkungan gereja, kita juga berhadapan dengan berbagai kebijakan bersama, entah di lingkungan atau di lingkup paroki. Tidak jarang dijumpai ada sekelompok orang yang merasa tidak cocok dengan kebijakan itu. Karena tidak cocok, maka mereka kemudian membuat sebuah gerakan untuk menciptakan kebijakan baru yang tidak sejalan dengan kebijakan lama. Sementara sebagian besar umat masih merasa kebijakan yang lama tetap relevan untuk diterapkan. Yang sering terjadi adalah sekelompok kecil orang itu memaksakan kehendak mereka. Inilah kiranya yang dikatakan oleh Yesus sebagai batu sandungan bagi umat yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat beriman ada kalanya kita menjadi orang yang mengikuti sebuah kebijakan, meskipun secara pribadi mungkin kita tidak setuju. Daripada melaksanakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi umat yang lain, kita diajak oleh Yesus pada hari ini untuk bertindak bijaksana. Nah, dalam kehidupan ini kiranya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak kebijakan yang kita anggap tidak lagi sesuai.
Jika kita mampu untuk memperbaikinya, kita lakukan itu. Namun jika apa yang kita usulkan justru menjadi perdebatan dan bahkan perpecahan umat, mari kita berpikir kembali. Kita hidup bersama dengan anggota gereja lain. Kelangsungan hidup gereja kiranya bisa menjadi usaha kita bersama. Ada kalanya harus bertindak, ada kalanya tidak bertindak, supaya jangan menjadi batu sandungan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Kristiani, kita mengimani bahwa kebebasan merupakan anugerah Allah yang istimewa bagi kita. Namun hukum Allah sama sekali tidak melarang kita untuk tidak menghiraukan hukum manusia atau menolak untuk membayar pajak. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk membangun negaranya menuju kesejahteraan bersama. Menjadi orang Kristen yang baik adalah juga menjadi warga negara yang baik, yang patut dicontoh, yaitu dengan melakukan semua kewajibannya sebagai seorang warga negara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kepadaku suatu anugerah yang indah, yaitu kebebasan sebagai anak-Mu. Semoga aku menjadi hamba-Mu yang bertanggung jawab dan menjadi teladan dalam melakukan kewajibanku sebagai warga negara. Ajarilah aku agar aku mampu untuk bertindak secara bijaksana, memikirkan apa yang baik bagi banyak orang, dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Bantulah aku agar aku mampu untuk bersama-sama bersatu membangun gereja agar semakin hidup dan berkembang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.